Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah yang menggetarkan hati. Kisah tentang sebuah tempat yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Sebuah masjid yang dibangun bukan oleh arsitek, bukan oleh raja, bukan oleh pasukan, tetapi oleh tangan mulia Rasulullah Muhammad SAW. Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Kisah ini dimulai setelah perjalanan hijrah yang penuh bahaya. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu melintasi padang pasir selama berhari-hari. Mereka bersembunyi di Gua Thur. Mereka dikejar oleh pasukan Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Mereka melewati lembah, bukit, panas yang membakar, dan malam yang begitu dingin. Hingga akhirnya, pada hari Senin, Rasulullah SAW tiba di sebuah perkampungan kecil yang damai, sebuah tempat bernama Quba. Ketika penduduk Quba mendengar kabar kedatangan Nabi, seluruh kampung seperti hidup kembali. Mereka berdoa, menangis haru, dan berlari menyambut beliau. Mereka berdiri di depan rumah-rumah mereka sambil berkata, "Rasulullah telah datang. Rasulullah telah datang." Penduduk Quba adalah orang-orang yang Allah puji dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang Ansor yang hatinya dipenuhi keikhlasan. Mereka menyambut Rasulullah SAW bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan cinta yang tulus. Dan cinta itu membuat Quba menjadi tempat yang penuh berkah. Ketika Rasulullah SAW tiba, beliau disambut oleh Bani Amr bin Auf. Beliau tinggal di rumah seorang sahabat mulia, Kulthum bin Al-Hadam. Di sana, untuk pertama kalinya setelah perjalanan hijrah yang panjang, Rasulullah SAW beristirahat dengan tenang. Beliau mengajarkan tauhid, menjelaskan iman, dan memberikan nasihat yang lembut kepada penduduk Quba. Namun, Rasulullah bukan hanya mencari tempat tinggal. Beliau ingin membangun pusat ibadah pertama bagi umat Islam, sebuah tempat suci yang berdiri di atas dasar ketakwaan, sebuah masjid yang kelak disebut Allah dalam surah At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa alat taqwa min awwali yaumin. Masjid yang didirikan di atas pondasi ketakwaan sejak hari pertama. Itulah Masjid Quba. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Mereka membawa batu, tanah, dan kayu. Mereka bekerja dengan tangan mereka sendiri. Tidak ada kesombongan, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Para pemimpin bekerja bersama rakyat. Para sahabat bekerja sambil menangis haru, karena mereka sedang membangun rumah Allah bersama kekasih Allah. Rasulullah sendiri mengangkat batu. Beliau mengangkat tanah dengan tangannya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, biarkan kami yang mengerjakan. Engkau cukup memimpin kami." Tapi Rasulullah menjawab dengan senyum, "Tidak, aku juga ingin bagian dari amal ini." Bayangkan manusia terbaik, makhluk termulia, utusan Allah yang mulia mengangkat batu dan tanah sendiri. Keringat beliau bercampur dengan debu. Senyum beliau menenangkan hati semua sahabat. Suasana Quba saat itu penuh dengan zikir, doa, tawa, dan air mata bahagia. Para sahabat melantunkan syair untuk menyemangati. "Ya Allah, sesungguhnya kemuliaan yang sejati adalah akhirat. Maka ampunilah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Setiap batu yang ditata, setiap kayu yang diangkat, setiap keringat yang menetes, semuanya menjadi saksi jatuh cinta para sahabat kepada Allah dan Rasul-Nya." Masjid Quba akhirnya berdiri dengan sederhana. Dindingnya dari batu-batu kecil, atapnya dari pelepah kurma, lantainya tanah. Tidak ada kubah megah, tidak ada mihrab indah, tidak ada ornamen emas, tetapi cahaya yang keluar dari masjid itu menerangi dunia. Rasulullah salat di dalam masjid itu. Para sahabat berdiri di belakang beliau, dan sejak hari itu, Masjid Quba menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam, masjid yang dibangun dalam hijrah. Masjid yang dibangun dalam pengorbanan, masjid yang dibangun dengan ketakwaan. Para ulama menyebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bahwa Rasulullah SAW setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Dalam hadits sahih, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Begitu besar kedudukan Masjid Quba, sampai Allah sendiri memuji orang-orang yang sholat di dalamnya karena mereka mencintai kesucian. Di Quba, Rasulullah mengajarkan persaudaraan. Orang Ansar membagi harta mereka dengan orang Muhajirin.
Mereka membuka pintu rumah, mereka berbagi makanan, mereka memberikan tempat tidur. Bahkan, mereka menawarkan sebagian tanah mereka untuk dibangun rumah bagi saudara-saudara mereka. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, hijrah adalah perpindahan hati. Dan Quba adalah saksi pertama cahaya hijrah itu. Setelah beberapa hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan menuju Yathrib, kota yang nanti diberi nama Madinah Al-Munawwarah. Tetapi Masjid Quba tetap menjadi tanda cinta pertama antara Nabi dan penduduk Madinah. Masjid ini menjadi pelajaran bahwa perjuangan Islam dimulai dari masjid, bahwa bangunan pertama dalam masyarakat Islam bukan istana, bukan pasar, bukan medan perang, tetapi masjid. Masjid yang menjadi pusat ibadah, pusat ilmu, pusat dakwah, pusat persatuan umat. Di Masjid Quba, kita belajar. Ketakwaan adalah fondasi hidup. Persaudaraan lebih kuat dari harta. Kerja keras bersama membawa keberkahan. Masjid adalah pusat cahaya. Cinta kepada Rasulullah membawa kejayaan. Dan sampai hari ini, Masjid Quba tetap berdiri, disucikan, dimuliakan, dikenang. Setiap muslim yang datang ke Madinah pasti ingin sholat di dalamnya. Karena Masjid Quba bukan hanya bangunan. Ia adalah sejarah yang hidup. Ia adalah saksi cinta, saksi hijrah, saksi awal peradaban Islam, dan saksi betapa mulianya akhlak Rasulullah. Semoga Allah menjadikan hati kita seperti hati penduduk Quba, penuh keikhlasan, cinta, persaudaraan, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.